Pasir di pantai seputih melati, memandangnya tenteramkan hati. Bagian 4 sudah dipelajari, bagian 5 sudah menanti. Para pembelajar akuntansi keuangan lanjutan, kita akan membahas contoh interest rate swap to hedge a floating rate financial asset or financial liability. Tanggal 1 Januari 2009, X meminjam $200.000 kepada Bank BAC ya, dengan masa pinjaman 3 tahun, bunga pada tahun pertama 9%, 2 tahun berikutnya tingkat bunga mengambang mengikuti hanya LIBOR plus 2% yang ditentukan pada akhir tahun untuk tahun berikutnya ya. Sehingga bunga LIBOR akhir tahun 2009 akan digunakan untuk 2010 dan seterusnya. Karena X khawatir tingkat bunga LIBOR akan naik, maka ia melakukan hedging atas tingkat bunga tersebut. Ya. Pada tanggal 1 Januari 2009, X mengikat kontrak PFIX, ya, Receive Variable Interest Rate Swap, dengan Y untuk pembayaran bunga tahun kedua dan ketiga. X akan membayar tingkat bunga tetap 9% ya, dan Y akan menerima tingkat bunga LIBOR plus 2%. Kontrak diselesaikan secara net. Per 31 Desember 2009, tingkat bunga LIBOR 6,5%, maka ya tingkat bunga ke banknya 6,5 tambah 2 yaitu 8,5%. Kali 200.000 bunganya 17.000 ya. Kemudian ini berlaku untuk tahun 2010 berarti ya. Kemudian X mempunyai kontrak dengan Y yang mengharuskannya membayar bunga 9%. Maka ya kewajiban derivatifnya yaitu ya, dia harus membayar 9% kepada Y, sedangkan bunganya 8,5%, maka selisihnya 0,5%. 0,5% dikalikan dengan 200.000 yaitu $1.000. Ini berlaku untuk ya tahun bunga 2010 dan 2011 ya. Kemudian nilainya di present value kan ya, yang akan dibayarkan di akhir di tahun kedua, maka yang dibayarkan di tahun kedua ya, maka present value-nya adalah 1.000 dibagi ya 1 plus tingkat bunga 0,85 dipangkat 1 ya. Karena jaraknya tahun kedua ke sekarang adalah setahun. 922, kemudian yang akan dibayarkan di tahun ketiga ya, present value-nya adalah untuk masa 2 tahun ya, 8 Kemudian per akhir tahun 2010 tingkat bunga LIBOR 7,25, maka X membayar bunganya kepada bank ya 9,25 kali 200.000 ya, yaitu sebesar ya sebesar 18.500 nih. Ini nolnya kebanyakan ya, diperbaiki. Ya, 18.500 ya bunganya. Kemudian ya, X mempunyai kontrak ya kepada Y yaitu bunganya 9% ya. Kemudian kan dia membayarnya 9,25, maka yang
kelebihannya itu 0,25 itu, maka itu adalah yang akan diterima dari ya, dia mempunyai tagihan derivatif aset ya, tagihan derivatif aset 0,25 kali 200.000 ya, yaitu 500 ya. Ini adalah berlaku untuk di tahun 2011 tahun ya, tahun 2011-nya ya, tahun 2011-nya, maka ya present value-nya adalah setahun ya. Ya meskipun ini di tahun ketiga, kita kan sekarang posisinya di tahun kedua, maka present value-nya untuk setahun ya, karena sekarang di posisi tahun kedua ya, mendapatkan nilai present value 458. Nah, untuk jurnal-jurnalnya di 1 Januari 2009 ya, menerima pinjaman dari bank, debit cash, kredit loan payable 200.000. Kemudian di akhir tahun pertama yang membayar bunganya dapat investasi debit cash sebesar 9% kali 200.000 yaitu 18.000 ya. Kemudian mencatat nilai wajar derivatif ya, nilai wajar derivatifnya yaitu tadi sudah dihitung ya, dia X harus bayar kepada Y, maka di sini adalah interest rate swap-nya posisinya liability ya. Sebesar sudah dihitung tadi ya, ini yang present value tahun pertama, present value yang kedua, yang satunya yang tahun kedua, tahun ketiga ya. 1.070 ya, bentuknya sebagai other comprehensive income. Kemudian di akhir tahun 2010 ya, membayar bunganya ya ke bank 8,5% kali 200.000, 17.000 ya. Kemudian ya membayar kepada Y ya. Membayarnya berapa ya? Dia kan tiap tahun maunya bayar 9%, ketika tahunnya hanya 8,5, yang 5%, yang 0,5 dibayarkan kepada Y. 0,5 kali 200.000 yaitu 1.000 ya. Debitnya interest expense ya, bagi X ini adalah interest expense, kemudian credit cash 1.000. Selanjutnya ya, nilai wajar derivatif ya di tahun kedua ya. Di tahun kedua dia kan menerima dari Y ya, maka menerima dari Y ya, sudah dihitung tadi ya, untuk nilainya adalah present value-nya 458 ya. Ini dimunculkan interest rate yang swap-nya yang untuk tahunnya berikutnya, kemudian yang sudah dicatat interest rate swap liability 1.770 ini kita hapus ya, kita revert, kemudian dimunculkan yang perhitungan yang baru, interest rate swap-nya berupa aset ya, kemudian kreditnya other comprehensive income sebelah ya. Kemudian di 31 Desember 2011 tingkat bunga LIBOR 7,25%, maka membayar bunganya ya 9,25 kali 200.000 18.500. Kemudian ya, kelebihannya ya, dia kan maunya bayarnya fix 18.000, maka kelebihannya didapatkan dari Y ya. Debit cash, kredit interest expense 500 dolar ini dapat dari Y ya. Pembayaran dari Y ya, pembayaran dari Y, bukan ke Y tapi dari ya. Pembayaran dari Y. Kemudian menutup nilai wajar derivatif ya. Ini karena sudah selesai ya pinjamannya, maka interest rate swap-nya terakhir posisinya debit ya 458 kita kredit ya, kemudian antar komprehensif income-nya di closing kita debit. Nah, kasus tadi adalah pinjamannya yang fluktuatif ya bunganya. Nah sekarang misalkan X meminjam uang kepada bank dengan bunga tetap ya.
Kemudian dia mengkhawatirkan bunga di pasar akan turun. Ya, kalau bunga di pasar turun, maka present value utangnya atau fair value-nya akan naik. Ya. Maka X dapat melindunginya ya, dengan mengikat kontrak V variable receive fix, ya kebalikan dari yang sebelumnya. Ya, hedgingnya adalah hedging fair value. Ya, hedgingnya ditujukan untuk melindungi fair value utang. Ya. Kalau yang sebelumnya tadi hedgingnya untuk melindungi cash flow-nya. Jika mengantuk, minumlah kopi, kopi yang nikmat seduh sendiri. Tuhan inginkan melahirkan pensiun, ikuti terus video kami.